Xiao Yan baru saja keluar dari ruang pemurnian pil ketika dia melihat dokter peri kecil di luar. Dia segera berjalan ke arahnya dan mengerutkan kening sambil bertanya, apa yang terjadi?" Xiao Yi merentangkan tangannya sambil melirik Xiao Yan yang mengerutkan kening. Dia menjawab, "Klan Ye telah mengalami beberapa masalah." "Masalah? Masih ada yang berani mencari masalah dengan klan Ye?" Mata Xiao Yan menyapu sekelilingnya dan menemukan bahwa para pengawal klan Ye, yang awalnya ada di sini, sudah pergi. Jelas, masalah kali ini bukan hal biasa. Namun, hal yang membuat Xiao Yan merasa sedikit aneh adalah hanya sedikit orang yang berani mencari masalah dengan klan Ye setelah pertempuran besar saat itu. Siapa yang datang kali ini? Mereka yang datang kali ini bukanlah golongan biasa. Xiao Yi tampak mengerti apa yang dipikirkan Xiao Yan saat dia meliriknya. Dia tertawa, "Klan Chao, salah satu dari 5 klan besar di wilayah Pil." "Klan Chao?" Xiao Yan mengernyitkan alisnya. Dia tentu pernah mendengar tentang 5 klan besar di wilayah Pil. Klan Chao ini adalah salah satunya. Tentu saja, klan ini tidak dapat dibandingkan dengan klan Ye yang sedang merosot. Tampaknya ada banyak sekali alkemis berbakat di klan itu. Hal ini menyebabkan reputasi klan Chao semakin besar. Selain klan Dan, yang sangat tidak menonjol, kemungkinan besar klan Chao adalah yang terkuat di antara 5 klan besar. Terlebih lagi, klan Chao dianggap sebagai bagian dari jajaran atas Menara Pil. Dengan dukungan ini, bahkan faksi seperti Lembah Sungai Es tidak akan berani menyinggung mereka dengan mudah. Bagaimanapun, semua orang di dataran tengah tahu tentang kemampuan Menara Pil. Itulah sebabnya klan Chao bangkit. Pengaruh wilayah Pil meluas. Dibandingkan dengan klan Ye yang merosot, yang satu dapat dianggap berada di langit sementara yang lain berada di tanah. Mengapa mereka datang untuk mencari masalah dengan klan Ye? Xiao Yan merenung. Dia tidak menyangka klan Chao akan datang dan ikut campur. Sepertinya karena pernikahan yang berhubungan dengan Xin Lan. Saat itu, ketika Ye Zhong dan yang lainnya berada dalam situasi putus asa, mereka telah berencana untuk menikahkan Xin Lan dengan klan Chao. Dengan demikian, klan Chao akan dapat membantu mereka lulus ujian. Namun, klan Ye akhirnya akan ditelan oleh klan Chao. Oleh karena itu, klan Ye menyerah pada pernikahan ini setelah Anda tiba. Siapa yang mengira klan Chao akan tiba-tiba datang dan bersikeras membawa Xin Lan pergi? Xiao Yi menjelaskan situasinya. Ekspresi Xiao Yan sedikit berubah setelah mendengar ini. Klan Chao ini cukup sombong. Mereka mungkin mengatakan bahwa mereka ingin menikahi Xin Lan, tetapi kemungkinan besar niat mereka adalah klan Ye. Di mana Tuan Tua Yao? Dia sudah ada di halaman depan, berjaga dan mencegah klan Chao menggunakan kekerasan. Xiao Yan mengangguk. Ia merenung sejenak sebelum berbalik dan menuju ke halaman depan. Ia berkata dengan serius, ayo pergi, aku ingin melihat seberapa hebat klan Chao ini. Ini pertama kalinya aku mendengar sesuatu seperti merenggut seseorang dengan paksa." Xiao Yi tersenyum dan menundukkan dagunya. Dia menggeser kakinya pelan-pelan dan mengikutinya dari belakang. Sekelompok besar orang saat ini berkumpul di halaman depan klan Ye. Suasananya sangat tegang, hampir saja terjadi perkelahian. Halaman depan yang luas itu jelas terbagi menjadi 2 barisan. Di satu sisi adalah kelompok klan Ye, sementara di sisi lain ada hampir 100 sosok manusia berjubah merah pucat. Orang-orang ini berdiri sangat tegak. Aura mereka cukup mendominasi. Mata mereka, yang mengamati kelompok klan Ye, mengungkapkan keunggulan yang mereka rasakan. Tentu saja, posisi klan Chao saat ini di wilayah Pil bukanlah sesuatu yang dapat dibandingkan dengan klan Ye. Ada 2 orang tua berjubah merah berdiri di depan kelompok klan Chao. Kedua orang ini memasang ekspresi acuh tak acuh. Aura agung merasuki tubuh mereka. Kedua tangan mereka dimasukkan ke dalam lengan baju mereka. Dari kelihatannya, mereka bukan orang biasa. Tentu saja, yang paling menarik perhatian bukanlah kedua orang ini. Sebaliknya, yang paling menarik perhatian adalah seorang pria tua berjubah abu-abu dan seorang pria muda yang mengenakan jubah alkemis berwarna ungu. Lelaki tua berjubah abu-abu itu tampak cukup tua. Wajahnya dipenuhi kerutan tebal, dan ia tampak sudah mendekati akhir hayatnya. Namun, dengan mampu berdiri tepat di depan, seseorang bahkan tidak perlu menggunakan kepalanya untuk mengetahui bahwa status orang ini benar-benar luar biasa. Terlebih lagi, siapapun yang memiliki sedikit potensi pun akan dapat menemukan aura berbahaya yang terpancar darinya meskipun aura itu tidak tampak semegah kedua lelaki tua berjubah merah itu. Aura ini adalah sesuatu yang tidak dapat dibandingkan dengan kedua lelaki tua berjubah merah itu.
Pria yang mengenakan jubah alkemis berwarna ungu itu masih muda dan tampan. Namun, ada kesombongan yang sulit disembunyikan di balik penampilannya yang tampan. Tentu saja, hanya dengan melihat lencana di dadanya, tidak ada yang akan mengomentari kesombongannya karena dia memiliki kualifikasi untuk menjadi sombong seperti ini. Lencana itu berwarna biru pucat dan samar-samar tampak seperti terbakar api. Bagian dalam api itu adalah sebuah menara. 7 bintang ungu emas yang terang bersinar di sekeliling menara, membuatnya tampak sangat mencolok. Alkemis tingkat 7. Terlebih lagi, itu adalah lencana alkemis yang dikeluarkan oleh Menara Pil. Pria muda ini, yang tampaknya berusia kurang dari 30 tahun, sebenarnya adalah seorang alkemis tingkat 7. Tuan Muda Cao dan klan Yeku memang bersalah karena mencabut perjanjian saat itu. Namun, klan Cao tidak memprotes sedikitpun sebelumnya, tetapi sekarang muncul dengan gembar-gembor. Bolehkah aku tahu apa maksudmu dengan ini? Ye Zong bertanya dengan sungguh-sungguh. Ekspresinya sedikit jelek saat dia mengamati sekelompok orang ini, yang datang dengan niat jahat. Keke, penatua Ye Zong pasti bercanda. Bagaimana mungkin acara besar seperti pernikahan dianggap sebagai permainan anak-anak? Klan Yemiu berinisiatif untuk menyebutkannya saat itu. Bagaimana kau akan membiarkan klan Chaoku memberitahu dunia luar sekarang setelah kau tiba-tiba menariknya kembali? Pemuda yang mengenakan jubah alkemis berwarna ungu itu tersenyum tipis. Tangannya terkepal lembut dan seberkas api melompati ujung jarinya. Dia langsung melirik Ye Zong. Mungkinkah penatua Ye Zong sengaja mempermainkan klan Chao? Ekspresi Ye Zong berubah setelah mendengar ini. Chao dan, sebaiknya kau jangan mencoba memutarbalikkan kata-katamu untuk menebus argumenmu yang salah. Semua orang tahu tentang ambisi liar klan Chao Emiu yang ingin menelan klan Yeku. Kau tidak perlu menggunakan masalah seperti itu sebagai alasan. Xin Lan yang berwajah hijau tidak tahan dengan sikap Chao dan yang sombong, sehingga ia berteriak dengan marah. Pemuda itu tersenyum pada wajah Xin Lan yang cantik dan hijau. Ia berkata, Xin Lan, tidak peduli bagaimana kau mengatakannya, aku tetap dianggap tunanganmu. Kau benar-benar keterlaluan berteriak padaku. Aku akan mengajarimu beberapa tata krama yang baik begitu kau memasuki klan Chao di masa depan. Tuan Muda Chao dan, pernikahan ini masih dalam tahap awal, dan masih dalam pertimbangan. Belum ada keputusan yang dibuat. Oleh karena itu, klan Yeku berhak untuk membatalkannya. Ekspresi Zong berubah saat dia berkata, Xin Lan tidak akan menikah dengan klan Chao. Kami akan menganggap pernikahan ini tidak ada di masa depan. Saya harap Tuan Muda Chao dan tidak akan terus mengganggu kami mengenai masalah ini. Chao dan menyipitkan matanya setelah mendengar kata-kata Ye Zong. Dia berkata sambil tersenyum tipis, Ihihi, klan Ye saat ini benar-benar memiliki beberapa kemampuan. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa klan Yemiu dapat memperoleh kembali kejayaan seperti dulu setelah pertempuran besar di kota Ye? Klan Chaoku bukanlah lembah sungai es. Perkataan Chao dan mengandung kepadatan tambahan saat dia selesai berbicara. Wajah Ye Zong berubah pucat saat mendengar Chao dan berkata terus terang seperti itu. Namun, dia tidak berani mengatakan apapun untuk membantahnya. Klan Chao telah menghasilkan banyak alkemis yang luar biasa. Kemampuannya untuk mengumpulkan orang bahkan lebih hebat dari kemampuan lembah sungai es. Selain itu, klan ini juga telah membantu beberapa makhluk superkelas Douzun untuk memurnikan pil obat di seluruh benua. Dengan bantuan ini, orang-orang ini kemungkinan besar tidak akan menolak permintaan klan Chao. Jika orang-orang ini dikumpulkan bersama, kekuatan mereka memang akan berada pada level yang bahkan tidak dapat dibandingkan dengan lembah sungai es. Ye Zong, ada beberapa hal yang tidak bisa ditarik kembali setelah dikatakan. Karena kamu sudah menyebutkannya, klan Chao akan kehilangan muka yang besar jika ditarik kembali. Selain itu, menikah dengan klan Chao juga akan sangat menguntungkan bagi klan Yemiu. Lelaki tua berpakaian abu-abu, yang tidak berbicara sejak awal, akhirnya mengangkat matanya dan berkata perlahan. Hari ini, kami datang atas perintah kepala klan Chao. Kami harus membawa orang itu bersama kami. Ekspresi Ye Zong berubah setelah mendengar ini. Namun, dia sedikit takut ketika melihat lelaki tua berpakaian abu-abu ini. Dia menjawab dengan getir, bahkan Luo Yizunze telah datang sendiri. Klan Chao sangat menghargai klan Yeku. Pernikahan dengan klan Chao mungkin dapat menyelesaikan masalah mendesak kita untuk sementara. Tetapi klan Ye ini kemungkinan harus mengubah nama keluarganya menjadi Chao di masa mendatang. Oleh karena itu, aku tidak dapat menoleransi ini. Pria tua berpakaian abu-abu itu menggelengkan kepalanya. Dia perlahan menggeser kakinya ke depan. Setelah dia melangkah,
Aura menakutkan segera muncul entah dari mana, seperti gelombang besar yang tingginya mencapai ratusan ribu kaki. Tiba-tiba aura itu memenuhi aula, menyebabkan wajah beberapa anggota klan Ye yang lebih lemah langsung berubah pucat. Sosok tua tiba-tiba muncul di depan kelompok Ye Zhong saat aura lelaki tua berpakaian abu-abu itu meletus. Kakinya menghentak tanah saat riak tak terlihat menyebar dari kakinya dengan cara seperti kilat. Pada saat yang sama, aura besar dan perkasa lainnya menyebar, menghalangi aura mengerikan lelaki tua berpakaian abu-abu itu. Meskipun klan Cao kuat, mereka tidak memiliki sikap seperti klan besar yang menindas klan lain dengan kekuatannya seperti ini. Orang yang tiba-tiba muncul tentu saja Tianhuo Zunze. Pandangannya tertuju pada lelaki tua berpakaian abu-abu itu sambil menegur pelan. Dousun? Kemunculan tiba-tiba Tianhuo Zunze membuat lelaki tua berpakaian abu-abu itu sedikit terkejut. Ia langsung menyipitkan matanya. Senior, junior ini adalah Cao Dan. Masalah hari ini adalah sesuatu antara klan Caoku dan klan Ye. Aku harap senior itu tidak akan ikut campur. Jika kau memiliki masalah mengenai penyempurnaan pil di masa depan, kau mungkin bisa menemukan klan Caoku, di Cao dan juga sedikit mengernyit sebelum segera menangkupkan kedua tangannya dan berbicara dengan suara yang dalam. Dia tidak menunjukkan rasa takut seperti orang biasa saat menghadapi seorang Douzun. Dengan kekuatan besar klan Cao, tidak sedikit Douzun elit yang ingin meminta para tetua klan untuk memurnikan pil bagi mereka. Karena dia telah melihat banyak dari mereka, dia tidak lagi merasa takut. Memurnikan pil? Tianhuo Zunze hanya tersenyum ketika mendengar ini. Dia menjawab dengan lemah, yaitu tidak perlu. Aku yang tua ini tentu saja memiliki orang yang lebih cocok untuk dicari jika aku ingin memurnikan pil. Selain itu, aku telah ditugaskan olehnya untuk menjaga klan Ye. Bagaimana mungkin aku yang tua ini tidak ikut campur? Ekspresi Cao dan sedikit berubah saat dia menyadari bahwa Tianhuo Zunze tidak memberinya muka. Dia segera memperingatkan dengan suara serius, masalah hari ini adalah perintah dari kepala klan. Orang itu harus pergi bersama kita. Tidak seorang pun dapat menghentikan kita. Jika tidak, orang itu akan menjadi musuh klan Caoku. Ekspresi para anggota klan Ye menjadi jelek setelah mendengar kata-kata yang diucapkan Cao dan karena mengandung ancaman. Klan Cao benar-benar hebat. Namun, aku pasti akan melindungi orang ini hari ini. Saat aula besar itu sunyi senyap, tiba-tiba terdengar tawa dingin samar. Hal itu membuat Ye Zhong, Xin Lan, dan yang lainnya di aula itu terkejut. Kegembiraan langsung terpancar di wajah mereka. Suara tawa dingin samar terdengar di halaman depan, menyebabkan ekspresi Cao dan menjadi jauh lebih gelap dan lebih serius. Dia menoleh, dan matanya tertuju pada sebuah pintu yang mengarah ke halaman depan. Dua sosok perlahan muncul di tempat itu. Aku bertanya-tanya mengapa klan Ye tiba-tiba menjadi begitu kuat. Klan itu telah menemukan banyak pembantu di Cao dan memperhatikan Xiaoyan dan dokter peri kecil saat mereka berjalan perlahan. Sudut mulutnya bergerak sedikit saat dia berbicara sambil tertawa dingin. Xiaoyan menatap pria di depannya, yang tampak cukup muda. Matanya berhenti sejenak pada lencana di dadanya dan sedikit keterkejutan melintas di matanya. Klan Cao ini memang layak menjadi keluarga alkemis. Generasi muda yang telah dididiknya sebenarnya sekuat ini. Ini adalah pertama kalinya selama bertahun-tahun Xiaoyan melihat seorang alkemis tingkat 7 yang begitu muda. Tentu saja, Xiaoyan tidak merasa heran bahwa pihak lain mampu memperoleh prestasi seperti itu. Benua itu sangat luas dan pasti ada beberapa jenius penyuling pil. Ini, bersama dengan pembinaan keluarga alkemi seperti klan Cao sejak usia muda, prestasi mereka tentu saja jauh dari apa yang dapat dibandingkan dengan alkemis biasa. Jika aku tidak salah ingat, namamu seharusnya Xiaoyan, kan? Orang ini adalah nona racun yang menyedihkan yang membuat keributan besar di wilayah pil? Tatapan mata Cao dan tertuju pada Xiaoyan dan Xiaoyi sebelum berbicara dengan senyum tipis. Xiaoyan berhenti di samping Tianhuo Zunze. Dia tersenyum dan berkata dengan lembut, gaya klan Cao memang cukup hebat. Tuan Xiaoyan, orang ini bernama Cao Dan. Ia dikenal sebagai seorang jenius pembuat pil yang muncul sekali dalam 100 tahun di dalam klan Cao. Meskipun usianya masih muda, ia telah mencapai level seorang alkemis tingkat 7. Ia juga cukup terkenal di wilayah pil ini. Bie Zhong dengan lembut menjelaskan siapa dirinya kepada Xiaoyan. Xiaoyan tersenyum dan mengangguk. Pandangannya tertuju pada Cao Dan berkata, Tuan muda Cao Dan, masalah antara klan Ye dan Cao hanyalah dendam kecil. Mengapa kalian tidak mundur selangkah? Rasa dingin melintas di mata Cao dan saat dia melihat wajah Xiaoyan yang tersenyum.
Dia berkata pelan, mundur selangkah. Bagaimana klan Chaoku akan menjelaskannya kepada dunia luar? Saat itu, klan Chaoku telah membuat pengumuman publik setelah klan Ye datang untuk membicarakan pernikahan ini. Jika kita gagal menikah sekarang, bukankah klan Chao akan kehilangan banyak muka? Apakah ini masih bisa dianggap dendam kecil? Kalau begitu, Tuan Muda Chao dan bersikeras untuk membawanya bersamamu hari ini? Xiao Yan perlahan melangkah maju dan tertawa pelan. Chao dan menyipitkan matanya saat menghadapi sikap Xiao Yan yang agak suka menindas. Dengan bakatnya dalam memurnikan pil, jarang ada anggota generasi muda yang memperlakukannya seperti ini selama bertahun-tahun. Chao dan tidak hanya tidak mundur selangkah saat menatap Xiao Yan di depannya, sebaliknya, dia melangkah maju. Jarak antara Xiao Yan dan dirinya hanya sejengkal. Matanya menatap Xiao Yan saat dia berkata, Xiao Yan, aku telah mendengar tentangmu dan tahu bahwa kau mampu bertarung, tetapi kau harus melakukan hal yang benar. Klan Chaoku bukanlah lembah sungai es. Selama klan Chaoku mengucapkan kata itu, bahkan kau mungkin akan merasakan sakit kepala yang luar biasa. Aku bahkan berani membunuh seorang anggota, Aula Jiwa. Apakah menurutmu klan Chao Mu bahkan lebih sulit dihadapi daripada Aula Jiwa? Xiao Yan perlahan merentangkan kelima jarinya sambil menjawab dengan tenang. Ekspresi Chao dan akhirnya berubah setelah mendengar ini. Dengan kemampuan klan Chao untuk memanggil pembantu, memang bisa dibandingkan dengan lembah sungai es. Namun, dengan membandingkannya dengan Aula Jiwa, klan Chao mereka akan kehilangan kualifikasi itu. Bagaimanapun, Aula Jiwa berdiri bahu-membahu dengan Menara Pil. Klan Chao mereka hanya mengandalkan Menara Pil. Bagaimana mereka bisa dibandingkan dengan Aula Jiwa? Xiao Yan, aku tahu kau pemberani, tetapi terkadang, kau harus lebih rasional. Orang-orang ini mungkin tidak dapat membawa Xinlan pergi, tetapi lain kali kita datang, aku yakin hanya 2 douzun elit di belakangmu tidak akan banyak berguna. Klan Chaoku memang memiliki kemampuan ini, dengan harga diri Chao dan, wajar saja jika ia tidak mungkin tunduk pada Xiao Yan. Oleh karena itu, ia langsung tertawa dingin sambil menjawab dengan suara berat. Menyinggung klan Chao demi klan Ye sungguh tidak ada gunanya. Jika kau bersedia, klan Chaoku akan menerimamu sebagai teman. Xiao Yan tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Ia berkata, lupakan saja, Tuan Muda Chao Dan. Apa yang kau katakan tidak menarik bagiku, pergilah hari ini. Aku tidak akan menyerahkan Xinlan kepadamu. Xiao Yan, sebaiknya kau tahu situasinya. Chao Dan berteriak dengan marah. Ekspresinya menjadi suram setelah ditolak oleh Xiao Yan dengan cara yang begitu lugas. Xiao Yan tersenyum tipis. Kedua tangannya disilangkan di depannya sambil mengamati Chao Dan. Dia tidak menunjukkan tanda-tanda menyerah. Ekspresi Chao Dan menjadi lebih serius setelah dilihat oleh Xiao Yan dengan cara ini. Wajah tua berjubah abu-abu yang penuh kerutan itu mengerut. Segera, dia melangkah maju perlahan. Kau akan tetap tertinggal jika kau melangkah maju. Kekuatan Douzun bintang 1 ini saja tidak cukup untuk bertindak kejam di sini. Pria tua berjubah abu-abu itu baru saja melangkah maju ketika sosok putih di depannya melintas. Suara dingin dan jernih terdengar di telinganya. Ekspresi lelaki tua berpakaian abu-abu itu sedikit berubah setelah mendengar kata-katanya. Matanya menatap dokter peri kecil di depannya dan ekspresi ketakutan melintas di matanya. Dia bisa merasakan bahwa Xiao Yi juga seorang Douzun elit. Selain itu, levelnya mungkin lebih tinggi darinya. Kata-kata dari Xiao Yi baru saja terdengar ketika tampaknya telah memecah suasana tegang yang disebabkan oleh pedang yang terhunus. Semua orang dari klan Chao, termasuk 2 orang tua berjubah merah, tiba-tiba melangkah maju. Aura agung beriak di tempat ini seperti gelombang, membentuk tekanan besar. Tian Huo Zunze mendengus dingin setelah melihat 2 lelaki tua berjubah merah melangkah maju. Dia juga melangkah maju dan muncul di sisi kiri Xiao Yan. Aura yang kuat melonjak keluar dan menekan aura hampir 100 orang di sisi yang berlawanan. Kenapa? Apakah Tuan Muda Chao Dan berencana untuk menggunakan kekerasan? Namun, hanya Douzun bintang 1 saja tampaknya tidak cukup. Xiao Yan tersenyum tipis saat berkomentar. Xiao Yan, kamu seharusnya tidak terlalu senang dengan dirimu sendiri. Menyinggung klan Chaoku bukanlah sesuatu yang menyenangkan. Bahkan jika kita akhirnya gagal kali ini, pasti akan ada barisan yang lebih kuat di waktu berikutnya. Apa yang bisa kamu lakukan saat itu? Kilatan dingin melintas di mata Chao Dan saat dia berbicara. Dia mengalihkan pandangannya ke kelompok Ye Zhong sambil tertawa dingin. Di saat itu,
kelompok ini paling-paling hanya akan pergi begitu saja. Namun, klan Ye kemungkinan akan menjadi sasaran klan Cao untuk melampiaskan amarahnya. Kemungkinan besar klan Ye akan dikeluarkan dari wilayah Pil di masa depan. Ekspresi kelompok Yezhong berubah tanpa sadar setelah mendengar ini. Namun, jalan apa lagi yang dimiliki klan Ye saat ini? Jika mereka kehilangan Xiaoyan, klan Ye akan benar-benar merosot. Selain itu, jika mereka meninggalkan Xiaoyan dan mematuhi pernikahan antara klan Cao dan Ye, kemungkinan besar klan Ye juga akan segera disingkirkan. Yezhong tidak percaya bahwa klan Cao akan benar-benar membantu klan Ye memulihkan kejayaannya sebelumnya. Alasan klan Cao bertindak seperti ini hanyalah untuk menelan klan Ye dan memperkuat klan Cao. Klan Ye akan bertindak atas perintah Tuan Xiaoyan. Mata Yezhong berkedip sejenak sebelum dia mengambil keputusan. Setelah itu, dia menangkupkan tangannya dengan hormat ke punggung Xiaoyan dan berbicara dengan suara yang dalam. Ekspresi Cao dan berubah muram saat melihatnya membungkuk. Suaranya gelap dan dingin saat dia berkata, "Baiklah, kamu, Yezhong, benar-benar menjadi semakin berani." Yezhong terlalu malas untuk peduli dengan sinisme Cao dan. Tidak peduli apapun masalahnya, dendam antara klan Ye dan Cao memang telah terbentuk. "Tuan Muda Cao dan, silakan pergi." Xiaoyan berbicara dengan suara tenang. Pilihan Yezhong membuatnya sedikit terkejut. Orang tua ini telah mempertaruhkan semua taruhannya pada Xiaoyan. Jika sesuatu terjadi pada Xiaoyan di tengah jalan, kemungkinan besar klan Ye akan tamat. Ekspresi Cao dan tampak tidak menentu. Dia tidak akan diusir begitu saja dengan tangan kosong. Namun, jika dia ingin menggunakan kekerasan, pihak lain memiliki 2 douzun elit dan tidak perlu takut padanya. Setelah merenung cukup lama, mata Cao dan tiba-tiba menyapu tubuh Xiaoyan. Ia bertanya, "Ya, ada desas-desus bahwa kamu juga seorang alkemis?" "Aku tahu sesuatu tentang pemurnian pil." Xiaoyan menjawab dengan santai. Tampaknya orang ini memang tidak mau menyerah begitu saja. "Kalau begitu, apakah kau berani bertaruh denganku? Jika aku kalah, klan Cao dapat memilih untuk tidak menikah. Namun, jika aku menang, kau tidak akan ikut campur dalam masalah ini. Bagaimana menurutmu?" Senyum dingin tersungging di wajah Cao dan saat dia bertanya. "Oh." Xiaoyan mengangkat alisnya. Dia tampak sedikit tertarik saat dia bertanya sambil tersenyum. "Bolehkah saya tahu bagaimana Tuan Muda Cao dan berniat berjudi?" Senyum dingin di hati Cao dan segera melebar setelah melihat Xiaoyan menunjukkan sedikit ketertarikan. Jika mereka benar-benar bertarung dengan Douqi, kemungkinan besar dia tidak akan sebanding dengan Xiaoyan. Namun, jika harus bersaing dengan keterampilan penyempurnaan pil, dia akan memberitahu Xiaoyan bahwa dia berusaha untuk tampil mengesankan di depan seorang ahli sejati, sambil mencari penghinaannya sendiri. Ejekan melintas di hati Cao dan. Namun, senyum di wajahnya tampak cemerlang saat dia menjawab, "Karena kita berdua adalah alkemis, tentu saja kita tidak bisa bertarung seperti orang-orang tolol itu. Kita harus mengikuti aturan alkemis, mari kita saling menantang dalam hal bermain api." Sekelompok api hitam pekat tiba-tiba muncul dari tangan Cao, dan begitu kata-katanya terdengar. Seketika, gumpalan api itu bergoyang di telapak tangannya. Ia berubah menjadi 2 ular kecil berwarna hitam gelap yang terus-menerus meluncur di jarinya. Tampak patuh seperti roh. "Tuan Xiaoyan, jangan berjanji padanya." Cao dan memiliki bakat luar biasa dalam mengendalikan api. Bahkan di klan Cao, orang bisa menghitung jumlah orang yang melampauinya dengan jari. Yezhong buru-buru menimpali setelah mendengar kata-kata Cao dan. Keterkejutan melintas di mata Xiaoyan saat mendengar ini. Tidak disangka Cao dan memiliki bakat seperti itu dalam hal pengendalian api. "Apa katamu? Kalau kau tidak berani menerima tantangan, katakan saja. Aku bukan orang yang akan mempersulit orang lain." Cao dan menatap Xiaoyan sambil tersenyum dingin. Kata-kata, membuat orang lain kesulitan, benar-benar terdengar sedikit menggelikan jika diucapkan dari mulutmu sendiri. Xiaoyan menyeringai dan menggelengkan kepalanya, mengabaikan ekspresi Cao dan yang tampak murung. "Jangan gunakan lidahmu yang licin. Apakah kau akan bertanding? Jika tidak, aku mungkin akan kembali tanpa apapun. Namun, orang-orang yang akan datang lain kali tidak akan mudah untuk dihadapi," kata Cao dan dingin. Ia merasakan amarah melonjak dalam hatinya ketika melihat senyum di wajah Xiaoyan. "Karena kamu menyukainya, aku akan menemanimu." Xiaoyan tersenyum. Senyum itu mengandung kelicikan tidak peduli bagaimana orang melihatnya. Xiaoyan belum pernah bersaing dengan orang lain dalam hal bermain api sebelumnya. Namun,
Satu-satunya hal yang ia ketahui adalah bahwa ia ahli dalam hal ini.